Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Puji Widianto, SMPN 1 Pelausan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Kali ini saya bersama dua rekan sejawat saya. Yang pertama dengan Ibu Erna Sulistiorini MPD. Beliau mengajar mata pelajaran IPS di tempat saya bekerja. Yang kedua, saya bersama dengan pengamat, pengajar praktik, yaitu Ibu Rukayah MPDI. Selamat pagi Bu Rukayah dan Bu Erna. Terima kasih Bu Erna ya, atas waktunya ya. Gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah sehat Pak Puji. Bagaimana Pak Puji kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Erna. Ngomong-ngomong gini Bu Erna, kita ngobrol santai ya Bu Erna. Kemarin kan, minggu kemarin di hari Sabtu, kita melakukan supervisi akademik. Apa perasaan Bu Erna ketika pada waktu itu dilakukan supervisi akademik? Iya, perasaan yang saya dapatkan setelah kemarin ada supervisi akademik, ya. Saya merasa Puji, senang sekali. Baik. Karena Pak Puji pada waktu itu masuk di kelas saya, ya. Kemudian Pak Puji diberi kesempatan untuk melihat bagaimana saya mengajar di kelas kemarin di kelas 8C, yeah. Kemudian, namun sebelumnya juga saya merasa beruntung juga karena sebelum Pak Puji masuk ke kelas kita ada berobservasi, gitu, di mana saya bisa berkesempatan untuk menyiapkan rancangan pembelajaran saya, kemudian juga strategi yang akan saya pakai dan juga media pembelajaran yang akan saya pakai pada waktu Pak Puji mensupervisi saya. Seperti itu Pak Puji. Ya, di mana tujuan supervisi kemarin untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran ya Bu Erna? Iya, betul. Ngomong-ngomong, kemarin itu kan bisa dikatakan berjalan lancar ya? Iya. Kompetensi apa ya pada waktu itu Bu Erna terapkan sehingga pembelajaran itu bisa terlaksana dengan lancar? Kompetensi yang saya laksanakan pada waktu kemarin saya mengajari kelas 8C dengan tujuan pembelajaran siswa bisa mendeskripsikan latar belakang, kemudian proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sekaligus reaksinya, kemarin saya berusaha untuk anak-anak bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Saya kemarin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi, di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa mengetahui kebutuhan siswa. Di mana kalau kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa untuk menyiapkan bagaimana kita mengetahui bagaimana kesiapan belajar anak, kemudian minatnya juga dan juga profil belajar siswa. Dengan demikian saya bisa untuk lebih mengoptimalkan, bisa untuk tujuan pembelajaran saya di kelas kemarin bisa tercapai secara maksimal seperti itu Pak Bu. Kemudian juga saya berusaha untuk menerapkan juga mengkombinasikan, mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, di mana kemarin saya menayangkan video stop Pak Buji, biar anak relax pada waktu pembelajaran saya, seperti itu. Berarti berdiferensiasi dan ada sosial emosionalnya ya Bu Erna? Dari perbincangan ini apa yang Bu Erna inginkan? Harapan Bu Erna? Harapan saya, sharing Pak Puji, Oh, sharing. Ya, sharing dengan Pak Puji yang saat ini menempuh pendidikan guru penggerak, mungkin nanti ilmunya bisa diimbaskan kepada saya ya selaku rekan sejawat jenengan, biar nanti Pak Puji, kita bisa bersama-sama menerapkannya kepada siswa kita di kelas. Ya, luar biasa sekali kalau saya beruntung sekali bisa diajak berkolaborasi Pak Puji saat ini, sehingga nanti Pak Puji bisa menularkan ilmunya kepada saya dan nanti bisa saya imbaskan kepada anak didik saya di dalam kelas, seperti itu. Baik, begitu Bu Erna. Kira-kira ada nggak menurut Bu Erna kompetensi diri yang belum maksimal itu seperti apa yang kemarin? Betul Pak Puji, ada. Saya kebetulan guru IPS Pak Puji. Untuk menghilangkan ceramah itu memang masih belum bisa Pak Puji. Namun saya berusaha untuk mengurangi dominasi saya di dalam pembelajaran. Tapi tidak langsung Pak Puji. Berubah itu butuh yang namanya proses. Proses, betul. Jadi saya akan berusaha untuk menguranginya step by step agar nanti anak-anak tidak kajok. Karena untuk menerangkan pembelajaran IPS itu saya harus betul-betul awalnya bercerita. Mungkin pada waktu dulu kita di SD, di SMP, kita berhadapan dengan guru IPS yang notabene pasti
menerapkan pembelajaran secara konvensional. Nggih. Padahal untuk saat ini pembelajaran seperti itu sudah tidak boleh. Kita Nggih. harus bisa merubah mindset kita dari yang teacher centered menjadi student centered seperti itu. Nah itulah yang nanti akan saya rubah Pak Puji secara bertahap agar nanti apalagi di IKM ini kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak dan berpusat kepada murid seperti itu. Baik, pembelajaran itu ya seperti yang Bu Erna sampaikan itu memang benar ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid. Gini Bu Erna, pembelajaran yang ideal itu seperti apa Bu Erna? Ya. Menurut Bu Erna? Menurut saya ya, pembelajaran yang ideal Pak Puji seperti yang saat ini di guru-guru merdeka. Di mana memang guru merdeka bahwa siswa itu harus mendapatkan porsi yang lebih, guru itu hanya sebagai fasilitator di dalam kelas, jangan menjadi suatu pusat di sana. Di mana sebelumnya kita juga di pembelajaran diferensiasi kita harus juga memenuhi kebutuhan siswa, mencari kebutuhan siswa itu apa saja. Kita harus menyiapkannya mulai dari, saya membuat contoh aja gaya belajarnya. Ternyata gaya belajar siswa itu ternyata bermacam-macam Pak Puji. Kadang kalau kita dulu menganggap semua siswa itu sama. Memiliki bakat minat yang sama. Namun ternyata tidak Pak Puji. Kita melihat aja contohnya gaya belajarnya saja. Kita bisa ada yang auditori, kinestetik dan juga visual. Dari situ nantilah yang akan kita gali Pak Puji. Dan itu nanti mungkin ke depannya Pak Puji setelah kita mempelajari tentang korpor ini, kita nanti bisa bekerja sama dengan pihak BK ya untuk mencari pemetaan sebelum nanti kita melaksanakan suatu pembelajaran. Pemetaan gaya belajar. Pemetaan gaya belajar terlebih dahulu. Itu kita fokus ke satu saja dulu. Nanti ke depannya nanti kita bisa kembangkan bagaimana profil belajar mereka dan seperti apa nanti akan kita terapkan kepada siswa. Namun Pak Puji memang akhir-akhir ini saya belum bisa melaksanakannya secara optimal ya. Karena memang kendala akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan ya Pak Puji. Di sekolah kita kemarin kita menjadi tim adikyata, kemudian juga kemarin kita ada flash mob untuk Herdiknas kemarin, dan juga untuk parade senja dan sebagainya kemarin. Jadi mungkin saya belum bisa maksimal untuk menerapkannya. Tadi Bu Erna mengatakan ada beberapa yang kurang maksimal ya karena kesibukan ya seperti itu. Langkah-langkah perbaikan pada kompetensi diri apa yang akan Bu Erna lakukan? Ya, langkah-langkah untuk saya bisa merubah kompetensi tadi yang belum maksimal tadi. Yang pertama saya harus bisa membagi waktu saya Pak Puji antara tugas utama saya mengajar dan juga tugas tambahan saya di luar ya. Untuk saya menjadi asisten sarana prasarana, banyak sekali tugas dari sekolah yang dibebankan kepada saya. Itu nanti saya akan membuat penjadwalan Pak Puji. Misalnya hari ini saya melakukan tugas apa, saya akan membuat schedule tugas-tugas mana saja nanti yang akan saya laksanakan terlebih dahulu tanpa saya nanti menomorduakan pembelajaran saya di kelas. Itulah yang saat ini memang betul-betul harus segera saya laksanakan biar tugas tambahan saya itu berjalan dan tugas utama saya yang utama mengajar itu tidak terlalaikan seperti itu. Karena saya punya tanggung jawab moral Pak Puji, apalagi materi kita masih banyak, waktu kita tinggal 1 minggu ya. Bagaimana saya nanti harus bisa untuk mengejar materi itu biar semuanya materi dan tujuan pembelajaran saya di semester ini bisa tersampaikan kepada siswa. Seperti itu. Baik, berarti rencana sudah terplanning rencana perbaikan Bu Erna ke depannya. Insya Allah sudah. Kapan Bu Erna mulai melakukan proses perbaikan itu? Untuk yang penjadwalan sudah saya mulai dari sekarang Pak Puji. Sudah dimulai sekarang. Tapi nanti untuk yang melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan sosial emosional akan saya mulai semester depan karena waktu kita sudah mepet ya. Ini minggu-minggu terakhir ya. Ini injury time ibaratnya kalau di pembelajaran waktu-waktu terakhir. Jadi nanti insya Allah semester depan saya nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan saya integrasikan dengan sosial emosional. Di samping itu nanti masih ada waktu kita libur, kita siapkan medianya, kemudian video-video teknik stop tadi Pak Puji ya. Teknik stop. Biar nanti ada mindfulness Pak Puji. Iya, kehadiran penuh. Kita bisa pada waktu semester depan sudah mulai fresh lagi mendapatkan pembelajaran dari kita seperti itu. Oke, luar biasa Bu Erna. Gini Bu Erna, sebelum saya akhiri, siapa sih yang menginspirasi Bu Erna untuk proses perbaikan kompetensi diri ke depannya? Yang menginspirasi jelas pertama kali saya menginspirasi dari Pak Puji ya.
yang saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Nggih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Erna, Luar biasa. apresiasinya. Nggih. Ilmu yang jenengan dapat pada waktu kemarin budaya positif, kemudian banyak sekali perubahan jenengan, itu membuat saya mulai tertarik untuk ikut apa ya, andil dalam pembelajarannya Pak Puji. Kemudian juga saya mendapatkan dukungan penuh Pak Puji dari yang jelas keluarga saya, keluarga saya, kemudian juga seluruh warga SMP 1 Pelausan. Kemudian yang paling utama adalah siswa, di mana ternyata siswa kita itu siswa yang luar biasa. Mereka ternyata hebat-hebat semuanya. Hanya saja kita perlu menggali potensi apa yang nanti akan kita lihat pada anak didik kita nanti. Semuanya memiliki suatu keunikan Pak Puji. Betul. Seperti kalau saya membaca di apa ya, filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa itu bukanlah kertas kosong. Betul. Tapi mereka itu lahir sudah memiliki kertas yang bergaris-garis, walaupun hanya samar. Betul. Kita nantilah yang bersama mereka akan menebalkan garis-garis itu nanti bersama-sama. Jadi mereka kita bawa kemana sesuai dengan kodrat yang mereka, kodrat alam dan kodrat alam, zaman, iya betul, kodrat alam dan kodrat zaman, betul ya. Mereka miliki seperti itu sepengetahuan saya Pak Puji. Oke, luar biasa Bu Erna ya. Terima kasih atas waktunya Bu Erna ya. Sama Pak Puji. Nanti setelah proses perbaikan kompetensi diri, kita sharing lagi, kita refleksi. Oke. Gitu Bu Erna ya. Ya, siap Pak Puji, siap Pak Puji. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama. Demikian Bapak Guru dimanapun Anda berada, hasil percakapan saya pasca supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Erna Sulistyo ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.